Ada yang menamainya itu perang Brontoyuda. Brontoyuda. Ada. Nggih. Terus ada yang menamai lagi Baratoyuda. Baratoyuda. Ada lagi yang menamai Brotoyuda. Ya, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan penerusan bersama Kang Kenong. Malam ini kita beda dengan hari biasanya. Kalau biasanya juga pakai belangkon, hari ini saya nggak pakai belangkon. Kenapa? Karena hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Gede. Kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Gede. Ini nanti kita ngobrol tentang wayang, Mas Gede ya. Kita ngobrol tentang wayang atau apapun lah nanti, tentang sebenarnya lebih ke sanepan-sanepan apa yang ada di wayang seperti itu. Koten. Kita hari ini berdua saja karena teman-teman yang lainnya harus ke tempat yang lain untuk syuting, mengambil video yang lain. Koten. Mas Gede aslinya dari? Saya asli dari Ringinsari, Kandat. Ringinsari, Kandat. Cuman sudah melalang buana Mas ya. Melalang buana kemana-mana. Urip ning Solo, Mas. Oh, di Solo ya. Uripe di Solo. Pulangnya ke Kediri? Gak mesti. Gak mesti. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya seperti itu. Dan Mas Gede ini adalah nopo Mas bilang, dalang atau praktisi wayang? Pokoknya tentang seniman lah, Mas. Seniman. Ngoten nggih. Karena saya dulu kuliah sekolahnya di SMKI, Nggih. SMKN 8 Surakarta tentang Nggih. kerawitan. Kerawitan. Ngoten. Kuliah Nggih. menimba ilmu tentang ilmu kerawitan dan pedalangan. Dan pedalangan. Dan juga sempat dalang juga Mas ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh iya. Jadi kita ngobrol dengan, kalau teman-teman lihat dalang itu kan harus pakai belangkon, pakai beskap dan macam-macam Mas ya. Pakai jari dan lain-lain. Hari ini kita ngobrol santai karena kita ada di warung, kita ngopi. Tapi tetap nanti kita akan bahas budaya juga karena kita sebisa mungkin Mas Gede, sebisa mungkin kita juga ngobrol tentang budaya itu seperti apa, nguri-nguri budaya kalau istilahnya nggih, seperti itu. Walaupun sebenarnya saya sendiri juga saya mohon maaf karena saya juga tidak begitu ngerti tentang wayang, makanya tanya sama jenengan Mas. Ngoten gitu. Dan mboten ngertos, Mas. Nah, itu ngerti. Yang penting kita ngobrol-ngobrol mawon gitu Mas Gede. Yang otomatis sampai yang sudah menempuh juga nopo pendidikan, dalam artian jenengan sudah bisa memahami wayang itu seperti apa, ngoten lho. Tetap seperti biasa teman-teman, nanti kalau mungkin ini ngobrol kita, kalau mungkin teman-teman ada ketok ngene lho, ketok ngene sih bener ngene gitu. Nah, itu jenengan tambahkan di komentar teman-teman, enggak apa-apa. Ngobrol kita diskusi mawon enggak apa-apa. Atau mungkin minta nomor teleponnya Mas Gede bisa Mas ya nanti. Terus enggak bisa sharing. Sudah menikah Mas Gede? Sudah. Aman. Aman teman-teman ya. Nggih. Kita mulai dari mana Mas Gede ini? Ini ngobrolnya santai mawon nggih. Ngobrol santai mawon. Kita mulai ngeten mawon Mas Gede. Dari teman-teman kan banyak yang tentang wayang itu, apakah wayang itu sebenarnya kejadian nyata? Maksudnya adalah apakah seorang Arjuna itu memang benar-benar hidup, atau seorang Bima itu benar-benar ada, terus perjalanan hidup mereka itu dituliskan di dalam buku, atau itu adalah novel yang arang Mas, sanepan dari kehidupan manusia. Nah, niku saged dijelas nih Mas. Pripun niku menurut jenengan?
ini bukan dari pribadi saya ya Mas. Nggih, nggih. Kalau cuma tahu didongengi para senior, Nggih. menimba ilmu neng kulon wis tekon-tekon karo sepuh-sepuh. Nggih. Sebenarnya tidak tahu juga sih antara kebenaran itu terjadi pada dunia nyata ataupun itu fiktif. Saya juga tidak tahu. Nggih. Tapi intinya yang berkembang itu ada cerita itu dan serat Mahabharata itu ada bukunya yang nulis di India karya sastra kuno, ditulis oleh Resi Vyasa atau Vyasa. Di dalam buku itu menceritakan tentang 18 parwa. Makanya di situ ada tulisan Asta Dasa Parwa. Asta Dasa Parwa. Asta Dasa Parwa artinya 18 parwa. 18 parwa. Itu menceritakan tentang kisah Mahabharata. Terus untuk kebenaran itu terjadi atau enggak saya pun juga nggak tahu, tapi itu bukunya ada. Ngoten nggih. Karena gini Mas Gede, kita pernah bertemu dengan seseorang. Itu beliau dari luar Pulau Jawa. Itu beliau datang ke Pulau Jawa. Aslinya memang orang Jawa, cuman kan beliau di luar Pulau Jawa. Beliau itu meruntut tempat-tempat yang kemungkinan adalah tempat kejadian dari kitab Mahabharata. Beliau meruntut itu mulai dari semuanya yang menurut beliau adalah ada tempatnya itu, beliau meruntut itu, dan beliau juga menyatakan bahwa ini adalah kejadian nyata. Ngoten loh. Nah, itu menurut Mas Gede pripun itu? Apakah berdasarkan itu memang berarti ini kisah nyata atau mungkin tetap yang jenengan sampaikan tadi bahwa kita juga nggak tahu gitu? Ngoten nggih. Tapi ya otak Mas nek wong Jawa kan biasanya otak gadek mat, otak gadek matuk. Nggih. Nah, saya juga pernah menjumpai, artinya kula tahu merui. Nggih. Sing kula tahu alami niku sakniki cerita Mahabharata itu ada yang namanya Umbul Daren. Nggih. Umbul Daren itu cedake ning Ndorowati. Nah, negarane Kresna. Nah, di Umbul Daren itu ada sing dijenengne Ri Papak. Ri Papak, Wujudnya Ri. Ri kan biasanya lincip to, Mas. Lincip, Ning kuwi papak. Nah, ning Umbul Daren enek Mas, ning Klaten kuwi ning daerah Jatinom. Umbul Daren. Nah, kuwi cedake Ndorowati. Konon katanya, yang ada di Umbul Daren itu di Klaten itu sama dengan yang dicerita. Nah seperti itu loh Mas. Kadang kan kita kan ngobrolnya nenek itu adalah sebuah karya sastra, tapi kenapa ada beberapa tempat yang menyerupai? Apakah memang itu memang ngeten penamaan daerah itu disesuaikan oleh cerita itu atau cerita yang menyesuaikan daerah itu? Mungkin kan ngoten gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi memang yang pasti kita masalah untuk kitab itu memang ada seperti itu, dan ceritanya juga sering dibawakan oleh dalang-dalang itu di pementasan wayang Mas ya, seperti itu. Ngoten. Terus ngobrol nopo malih niki Mas. Tentang kalau cerita Mahabharata itu kan banyak Mas, banyak versi. Artinya kalau Mahabharata itu satu. Tapi yang berkembang di sini khususnya saya yang pernah diceritani baca itu ada Mahabharata itu satu, tapi mempunyai frame banyak. Mempunyai frame cerita. Frame cerita sing dijenengke Babonan. Babonan itu jadi kayak panutan sing arep dimayang lakon iki. Nggih. Patokane ning dhewe-dhewe. Tergantung serat apa sing dijipuk. Eneng serat sing jenenge serat Pustaka Raja Purwa. Itu ditulis oleh Pujangga Kraton Ki Rangga Warsita pada abad 19. Niku enten. Terus yang pernah saya tahu serat Sastra Amiruda itu serat pedalangan gaya Jogja. Nggih. Terus enten melih serat Kondo.
dan lain-lain masih banyak lagi yang menceritakan tentang kisah Mahabharata tapi dengan frame yang berbeda, jadi dengan babonan sing beda-beda. Babonan beda-beda tapi tetap dalam satu cerita Ramayana. Mahabharata. Oke. Cerita Mahabharata. Nah ini dulu Mas. Tapi kalau ini pendapat saya Mas, kalau pendapat saya bahwa saya itu tetap kalau pribadi saya itu tetap setuju kalau seandainya cerita Mahabharata itu adalah cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Cerminan apa yang terjadi di masyarakat, yang garis besarnya adalah perang saudara, gitu. Perang saudara antara Kurawa sama Pandhawa. Oleh karena itu kan banyak terjadi, kayak di Kediri kan juga ada di Kahuripan antara Jenggolo sama Panjalu. Terus perang Paregreg yang ada di Majapahit, seperti itu. Jadi mungkin itu cerita Mahabharata itu bisa diimplementasikan ke segala macam budaya, maksudnya zaman, ke segala macam zaman, dalam artian karena sudah ada perang saudara seperti itu. Jadi kayak tokoh-tokoh yang ada di wayang itu, kalau menurut saya Mas, itu adalah cerminan dari sikap manusia. Nggih, ngoten lho. Ada kayak seperti Bima Werkudara, itu kan orang yang amarah, angkara, walaupun dia baik tapi kan dengan nopo Mas lek ngarani perwataane pripun. Kalau yen Werkudara niku watake anu Mas, ngener bener. Jadi sing dianggap bener ya kuwi sing dilakoni. Artinya dia ketika berjalan pada suatu jalan dia tidak akan berbelok, dia akan tetap lurus meskipun itu akan melintasi suatu permasalahan. Tekad yang kuat. Nah, itu dari beberapa itu kan, kalau menurut saya mungkin jenengan bisa ngomong saya setuju sama saya boten ngoten lho, dalam artian saya punya pemikiran seperti itu ngoten. Apakah itu nggih iya nggih enten Mas. Jadi karakter wayang itu kalau dikatakan ya bisa sebagai pencerminan kita, diri pribadi masing-masing. Oh lek aku watakku ngene aku berarti kaya sapa ya? Nah itu loh Mas, ngoten lho. Bisa Mas, sangat bisa, karena di dalam dunia wayang itu semua mengandung filosofi yang mendalam. Nah itu loh Mas, nggih. Arti kata sekarang perangkat wayang itu enek debok, enek kelir, enek lampu, enek keprak, enek cempolo, enek kotak dan lain sebagainya, perangkat-perangkatnya. Ya, yang di bagian-bagian itu semua mengandung filosofi yang dalam kalau kita belajar lebih mendalami lagi. Nggih. Di semuanya memang ada filosofinya nggih. Wonten artine kan nggih wonten. Karena memang karya sastra dari mbah-mbah kita dulu memang syarat dengan filosofi sanepan ya Mas ya. Sanepan seperti itu. Nah, enten tembung sing katakanlah enten tembung sinamun ing samudana. Sinamun ing samudana. Wong Jawa niku ora mungkin Mas arep ngarani salah niku diomongne mboten ning kabeh mawa pasemon. Jadi disamarkan, berkata-kata pun pasti disamarkan, enggak akan dia itu kuwi lho. Enggak akan pasti. Nggih. Itu disamarkan. Ngoten niku. Siap. Kan kalau kita baca di literasi, otomatis literasi sekarang yang banyak itu dari internet kan, seperti itu. Itu kan banyak yang bilang bahwa versi dari India sama versi yang ada di kita di Jawa itu kan ada perbedaan karakter yang ada di situ ngoten. Kalau di versi India itu kan kita tidak menemui kados Antareja, Antasena seperti itu. Sedangkan yang ada di Jawa, Antasena, Antareja, bahkan Punokawan itu ada. Niku pripun kok bisa seperti itu? Menurut sampean gimana? Angel Mas. Kalau dari pengetahuan yang saya dapat, sing kula entuki, itu tergantung dari Mas, dari pengembangan. Artinya nek Mahabharata kan kula pun sanjang. Mahabharata itu satu ada sing ditulis Resi Yasa. Nah, tapi yang berkembang di sini itu banyak frame.
Nggih. Oh iya yang Babonannya babonan. akeh. Oh nggih. Babonan akeh, terus sanggit antar dalang itu beda. Sanggit itu dadi alur ceritanya, Alur ceritanya. isen-isene dadi lakone padha, ning urutane cerita kok enek sing beda. Terus silsilahe, karakter wayange, tokohe beda-beda. Banyumas, terus Solo, Yogyakarta semua sudah beda. Sudah beda nggih. Jadi duweni babonan dhewe-dhewe, Mas. Babonan dhewe-dhewe. Nggih. Bahasane seru Mas, babonan. Babonan. Pakem Mas. Pakem. Nggih. Nah, itu kalau pakem kita ngobrol sama pakem ngeten Mas. Nggih. Banyak sekali kalau kita lihat di YouTube nggih, terus kita nonton wayang, komentar-komentar yang di bawah itu bilang bahwa iki wis keluar dari pakem pewayangan, keluar dari pakem bla 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 seperti itu. Nah, menurut jenengan itu pakem niku sebenarnya pakem wayang itu pripun ngoten lho. Apa pakem niku ngoten lho. Gitu. Mungkin teman-teman juga bingung gitu. Pakem niku pripun sebenarnya? Kalau dulu mungkin saya belum dapat pengetahuan. Nggih. Dereng enten sing menehi ngerti. Nggih. Saya dulu juga bertanya-tanya, Mas. Nggih. Kenapa kok mesti enek wong ngelokne dalang lho bedal pakem dan sebagainya. Nggih. Tapi ketika saya sudah ngangsu kawruh, takon tangklet anu nyorowedekaken dateng senior. Nggih. Salah satu senior dalang lah. Nggih. Itu saya pernah diberi pengetahuan bahwa pakem iki pancen enek. Pakem itu sebuah aturan. Pakem adalah aturan. Nggih. Pakem adalah sebuah aturan. Nggih. Di pendidikan formal. Di pendidikan formal. Artinya kayak SMKI, Nggih. ISI, Nggih. pokoknya sekolah-sekolah yang bersangkutan dengan kesenian, Nggih. khususnya tentang pedalangan. Nggih. Itu ada Mas, pakem yang disebut sebagai aturan. Aturan opo? Aturan carane wong belajar mayang. Aturan carane wong belajar mayang. Nggih. Pakem nih, sing kula ngerteni, Pakem sing kula dapat seperti itu. niku. Oh, nggih nggih. Argumen dari salah satu senior dalang Senior dalang. Nggih. mengatakan bahwa pakem itu adalah sebuah aturan untuk belajar wayang. Untuk belajar wayang. Jadi kita harus punya dasarnya dulu itu, pakemnya itu dulu. Nanti kalau pengembangan kan sesuai dengan cerita yang dibawakan. Napa ngoten? Oh, ngoten nggih. Sesuai dengan cerita yang dibawakan nanti. Karena kan banyak sekali kalau mungkin ada pementasan wayang itu kan juga dari yang punya hajat pementasan itu kan kadang minta cerita ini karena mungkin sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di situ. Mungkin itu yang menyesuaikan nggih Mas. Nggih. Jadi tapi pakemnya tetap. Pakem itu ada. Nggih. Pakem tetap ada. Tapi itu sebuah aturan atau tuntunan ketika orang akan belajar ndalang. Lah, wong arep belajar ndalang kuwi lek gak enek tuntunane ya angel karena di dalam pedalangan ning nggon sekolah pedalangan itu ada piye to nek wong arep mayang. Pertama sing dilakokne apa? Pertama sing yang harus dilakukan apa? Ya, yang dinamakan pakem ini. Jadi ketika orang ajar mayang sing gak kena dilalekke, satu yang harus dilakukan pertama kali itu adalah enek sing jenenge cempolo, Mas. Cempolo, nggih. Jadi peralatan yang namanya cempolo. Cempolo iki sing dienggo ndodok kotak. Nggih, dok. Namanya cempolo. Nggih. Sing gak oleh dihilangi niki, Mas. Karena itu merupakan sebuah filosofi. Nggih. Yang difilosofikan itu adalah denyut. Denyut. Detak jantung. Denyut itu detak jantung, nadi, dan sebagainya itu denyut. Jadi wong sing gak iso ditinggalke kuwi denyut. Karena apa? Ketika wong ki arep urip kuwi mesti ana denyute. Nggih. Pasti ada denyut. Pasti ada denyutnya nggih. Makanya nggak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang dinamakan pakem. Nggih. Ketika wayang arep wiwit mesti dok. Artinya si dalang ngejak urip. Si dalang ngejak urip. Nggih. Sama dengan kita. Ketika kita dilahirkan ke dunia, kita diberi denyut nadi, denyut jantung. Nggih. Berarti kita itu diciptakan untuk hidup di dunia. Filosofinya itu, makanya
jenenge pakem sing gak kena ditinggalke wong ajar mayang, wong arep belajar ndalang. Nggih. Jadi penake ngomong kalau ndalang terus nggak ono drodoke cempolo, berarti ku dudu wayang. Ya tanda kutip Maksudnya sudah tidak menjadi keluar dari pakem, bisa dibilang itu keluar dari pakem. Bisa dikatakan begitu. Kalau mboten pakai drodoke cempolo. Nggih. Oh, nggih. Sama kecakan nih Mas ya. Keprak. Nggih, sama juga ngoten. Lanjut Mas Gede nggih. Ngobrolnya santai gitu. Iya. Rada adem lah. Iki nganu miskomunikasi iki Oh, aja nih Mas. Oh. Padahal awalnya teman-teman, awalnya kita itu mau ke tempat Mas Gede. Nggih. Nanti di sana kita kalau ngomongnya wayang terus enek wayange kan enak ngoten. Lah ternyata Mas Gede juga mau ke sini. Ya wes kita ketemu di warung akhirnya. Ngobrolnya kita di warung. Ya mohon maaf teman-teman kalau banyak motor yang seliweran karena kita ngomongnya juga di warung. Kembali ke wayang Mas Gede nggih. Ada satu lakon yang saya sendiri juga jarang sekali melihat. Itu adalah lakon Perang Brontoyudo, Mas. Perang Brontoyudo adalah perang pungkasan dari cerita Mahabharata. Bener nggih? Antara Pandawa sama Kurawa. Itu kenapa kok itu sangat jarang sekali dibawakan, Mas? Lakon itu. Nah, kalau ulo sebagai pelaku Mas, saya pernah ikut dalang A, dalang B, dalang C dan lain-lain. Nggih. Sing akeh nglakokne Brontoyudo niku kan khususnya wilayah Klaten, Mas. Nggih. Jawa Tengah, Klaten itu masih terjaga sampai sekarang. Jadi artinya lakon Brontoyudo itu masih berkembang. Nggih. Masih banyak diminati. Nggih. Karena wis dianggap koyo sakral. Lakon Brontoyudo itu sakral. Nggih. Kalayak umum itu banyak yang menganggap bahwa lakon itu sebuah lakon yang sakral, Nggih. wingit, Nggih. berbau dengan gaib lah pokoknya. Nggih. Oleh karena itu jarang sekali dipentaskan nggih. Atau mungkin juga sesuai dari permintaan mungkin dari si yang penganggap. nggih, yang punya hajat. Dan Brontoyudo itu banyak masih istilah penyebutan. Nggih. Dan juga banyak berbagai versi. Banyak berbagai versi. Ada yang menamainya itu Perang Brontoyudo. Brontoyudo. Ada. Nggih. Terus ada yang menamai lagi Barotoyudo. Barotoyudo. Ada lagi yang menamai Brotoyudo. Iya, Brotoyudo kayak saya yang bilang tadi ya, Brotoyudo. Bronto. Saya tadi Brontoyudo. Oh ya, Brontoyudo. Ada yang saya ketahui ada 3 ini. Ya. Di 3 ini beda dengan beda penamaan pun ini beda alur ceritanya. Oh, sebenarnya beda alur cerita dari Iya. 3 penamaan. Oh, nggih. Alur ceritanya sama, Mas. Nggih. Tapi untuk spesifikasinya itu Detailnya beda. Oh, nggih. Kalau Bronto itu mengarahnya ke apa ya, Mas? Kayak wong Bronto itu Katresnan lah, Mas. Tentang perang Katresnan antara dulur. Oh, nggih. Nah, terus ada lagi yang menamakan perang Barotoyudo Jaya Binangun. Nggih. Baroto ini diambil dari sejarah Ngastina, Trah Baroto. Oh, nggih. Terahnya dari Ngastina. Ngastina. Nggih. Terus ada lagi Brotoyudo. Nggih. Broto iki artine laku, yudo ki perang. Jadi lakune wong perang. Oh, nggih. Ketiga ini ada, Mas. Ning spesifikasinya sendiri-sendiri. Walah. Saya malah ngirane itu karena penyebutan mawon. Ya. Oh, enggak, sebenarnya ada nggih. Oh, maksudnya ada nih. Tergantung dari Kidalang. Oh, nggih. Jadi, Oh, dari dalamnya. Dari Kidalang itu sanggitnya mau judul yang Broto atau Baroto atau Baroto. Oh. Tapi yudonya sama, itu adalah perang. Sama. Yudo sama perang. Di dalamnya pun sama, ada 18 parawan. Makanya perang Brotoyudo ki dimadini 18 dino. Ya, 18 hari. 18 dino. Terus yang pertama opo,
segede apa kan seperti itu nggih. Panjang lek niku mari diceritani. Tuh. Nanti ke topik selanjutnya, maksudnya Ya. next nggih. Next vlog. Next vlog. Ngomongin dunia Wayang. wayang ini, saya rasa nggak akan ada habisnya, Mas. Betul, Mas. Karena kita juga nggak ngobrol dari biasanya kan kalau kita ngomong wayang itu kan silsilah iki anake sopo turunane sopo engko rabi karo sopo nah iku wis ora nang enteke Mas nek ngomong kuwi. Betul. Jadi kita kupasnya lingkup luar Mas ya, kita kulite ngoten nggak Kulite masuk tok. ke dalam-dalam ngoten. Ini lek mlebu nang jerone bah. Jeru terus aku Dikopeni sik lho Mas. bersuara. Nggih. Ya, jeru terus akeh. Kondindi malian Mas. Oke. Dunia budaya itu luas. Betul Mas. Semakin kita masuk, semakin dalam. Kayak ganon tak ya Mas. Kan entek. Bener. Karena ini sudah malam sekali teman-teman dan muadab banget ya Mas. Yes. Nanti kita sambung kalau longgar nanti kita sambung ke episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perusahaan bersama Kak Kenong. Kita ngobrol sama Mas Gede hari ini. Terima kasih Mas Gede. Sami-sami, Mas. Nggih, Rayu. Rayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.